Kondisi seorang ibu muda berinisial R berusia 22 tahun yang nekat mencabuli anak kandungnya di Tangerang Selatan, Banten diketahui memprihatinkan. Dikabarkan R mengaku sangat menyesal dan tidak nafsu makan. Terlebih setelah mengetahui video syur yang dilakukan kepada anak laki-lakinya yang berusia 5 tahun tersebut viral di media sosial. Hal itu disampaikan oleh kakak ipar R, yakni MI 42 tahun pada Senin 3 Juni 2024 lalu. Menurut MI, penyesalan yang dirasakan oleh R begitu berdampak pada kondisi fisiknya. Ia mengatakan tubuh R pada saat ini jadi lebih mengecil atau kurus dan berbeda jauh dengan sebelumnya. Sementara itu dikonfirmasi secara terpisah, Biro SDM Polda Metro Jaya bagian psikologi menyampaikan terkait pemeriksaan mental R. Pihaknya mengaku bahwa R sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan mental 2 kali, di mana tes psikologi yang dilakukan berupa tes tertulis maupun berupa observasi dan wawancara. Adapun pihak kepolisian juga masih mendalami terkait kesehatan mental R. Kendati demikian, hal tersebut belum bisa disampaikan secara detail lantaran masih menunggu hasil pemeriksaan. Pihak kepolisian juga bekerja sama dalam melakukan pendampingan terhadap korban dan keluarga dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA. Dari Bank Psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya izin menjelaskan terkait pemeriksaan terhadap terkait pemeriksaan kesehatan mental terhadap tersangka. Kami sudah melakukan beberapa pemeriksaan, 2 kali pemeriksaan kesehatan mental. Secara yang kami lakukan adalah memberikan beberapa materi-materi tes baik itu tertulis maupun berupa observasi dan wawancara. Untuk sementara kami masih mendalami secara psikologis terkait dengan kondisi mental dari yang bersangkutan. Kemudian dari hasil observasi kami memang memperoleh beberapa hal yang nantinya akan kami laporkan kepada penyidik, kepada penyidik yang nantinya akan dirilis oleh Pak Kadir ataupun dari pihak penyidik. Kemudian yang akan kami lakukan terhadap korban, kami juga melakukan pendampingan, kami akan berkolaborasi dengan UPTD ataupun dari KPAI terkait dengan pendampingan dan memastikan bahwa kondisi kesehatan mental dari korban ataupun keluarga dari korban dalam kondisi yang masih stabil dan kondisi kesehatan mental. Demikian saja yang bisa kami lakukan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan suami R, ibu kandung yang cabuli anaknya turut diperiksa. Suami R sedang dimintai keterangan terkait kasus yang menyeret istrinya tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Ade Ari mengatakan sang suami tidak mengetahui terkait proses pembuatan video pencabulan itu. Hal tersebut lantaran suami R tidak ada di tempat karena sedang bekerja di luar sebagai pengamen. Namun setelah mengetahui terkait video tersebut, suami R langsung marah selama 1 minggu. Bahkan suami R sempat ingin melaporkan istrinya ke polisi saat mengetahui video pornografi yang melibatkan anaknya. Namun suami R mengurungkan niatnya untuk melaporkan istrinya ke polisi. Kendati demikian, Ade Ari tidak menjelaskan secara detail alasan suami R tidak jadi melaporkan sang istri ke pihak kepolisian. Ia hanya mengatakan bahwa saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman lebih lanjut. Begitu proses pembuatan video, kemudian tersangka bercerita kepada temannya, saudari E. Kemudian akhirnya malam harinya berdua dengan saudari E melaporkan pembuatan video ini kepada suaminya. Suaminya itu saat pembuatan video tidak ada tempat karena sedang bekerja di luar, berprofesi sebagai pengamen. Kemudian saat dilaporin, itu suaminya tersangka itu marah sampai dengan kurang lebih seminggu ya dalam keterangan tersangka. Kemudian sempat ada rencana untuk dilaporkan, ya suaminya mau melaporkan istrinya saat itu ya ke Polsek Ciledug, akhirnya mengarah ke Polres Metro Tangerang Kota karena rumah mereka awalnya di Ciledug ya.
Tapi tidak jadi. Tidak jadi. Alasannya Ya ini nanti kami coba. Suaminya itu sudah diperiksa belum ya Pak? Ya, sedang diperiksa. Suaminya juga Ya. sudah dipanggil. Sudah. saat Ya, diperiksa ya. saat tersangka ini ngasih tahu suaminya itu setelah tersangka melakukan yang sekali atau yang kedua kalinya? Ya, setelah pembuatan video. Yang pertama, karena ada 2 video. Ya, nanti kami cek ya. Jelas ada 2 video. Setelah pembuatan video. Pak, terkait ini Pak, Itu pertanyaannya keren banget itu. Saya juga mau nanya, cuma belum sempat tadi ke penyidik. Kondisi bocah laki-laki berusia 5 tahun yang dicabuli ibu kandungnya berinisial R 22 tahun diketahui mulai mengalami perubahan sikap yang dinilai tak wajar. Hal itu disampaikan oleh kakak ipar R berinisial MI 42 tahun saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 lalu. MI menjelaskan anak R kerap melakukan kontak fisik secara berlebihan saat bertemu dengan perempuan. Hal itu diketahui MI dari keterangan kerabatnya saat bertemu dengan anak R. Perubahan sikap yang tidak biasa seperti terlalu mendekati bagian fisik sensitif wanita dan melakukan hal-hal aneh. Namun MI tidak menjelaskan secara detail hal aneh apa yang dilakukan oleh anak R. Hal itulah yang membuat MI dan sejumlah kerabatnya curiga atas perubahan sikap R. Namun ia mengaku hanya merenung dalam hati dan tidak menyampaikan secara detail ke R selaku ibu kandung korban. Diduga perilaku tak biasa anak R saat bertemu wanita itu terjadi setelah korban dicabuli oleh ibu kandungnya. Lagi pas mau dibawa, jadi ya anak juga gitu, jadi kurus juga, jadi ngaruh gitu kan, dia masih menyusui itu, jadi ngaruh. kalau perubahan sikap terhadap anak, Nggak tetap sayang kok dia. bukan maksudnya ada perubahan sikapnya nggak? Kalau bisa melihat wanita seperti apa gitu. Oh, pas udah kejadian itu iya sering gitu-gitu ngusel-ngusel temennya. Ngusel-ngusel gitu, kalau ngeliat cewek ngusel-ngusel gitu. Kalau kita juga kan anak kenapa gitu, anak kecil kan nggak biasa kayak gitu sama orang. Nah, perubahan itu terjadi sejak kapan? Ya sejak yang itu, ya kita nggak tahu pastinya ya, pokoknya pas udah kejadian itu udah sering begitu anaknya. Berapa kali melihat seperti itu ya? Saya sih nggak ngeliat ya, cuma adik saya cerita itu dia ngusel sama mantu gua gitu, ngusel. Itu ke siapa aja Bu? Kayak gitu Bu? Ke sepupunya. Ibu sempat tanya nggak Bu? Maksudnya ada kecurigaan nggak ketika ada perubahan gitu. perilaku itu? Kenapa sih nggak biasanya anak kecil kayak gitu sama orang gitu, paling begitu sama ibunya gitu ya, ini sama orang begitu gitu. Tapi nggak pernah bertanya secara langsung ke anaknya Bu? Enggak, cuma curiga di hati aja. Ibu muda di Tangerang Selatan, Banten berinisial R berusia 22 tahun yang mencabuli anak laki-lakinya terancam 3 pasal persangkaan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Wadi Reskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Henry Umar dalam konferensi pers pada Rabu 5 Juni 2024 hari ini. Ia mengatakan dalam kasus ini R dijerat 3 pasal yang dipersangkakan. Di antaranya pasal tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Kedua, R terjerat pasal tentang pornografi dengan ancaman hukuman minimal 6 bulan penjara dan maksimal 12 tahun penjara dan denda minimal 250 juta rupiah dan maksimal 6 miliar rupiah. Ketiga, yang bersangkutan juga dikenakan pasal persangkaan tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Sebelumnya diketahui, aksi bejat R diketahui terjadi pada 30 Juli 2023 lalu. Saat itu, mama muda yang terdesak kebutuhan ekonomi itu dihubungi oleh pemilik akun Facebook Ica Sakila dengan menawarkan pekerjaan pada 28 Juli 2023. Akun tersebut meminta agar mama muda itu mengirimkan foto tanpa busana dirinya dengan menjanjikan akan memberikan uang senilai 15 juta rupiah. Karena desakan kebutuhan ekonomi, tersangka R mengirimkan foto tanpa busana miliknya. Selanjutnya, akun tersebut kembali meminta tersangka untuk membuat video dengan skenario dan gaya sesuai permintaan akun tersebut. Saat itu, R mengaku juga mendapat ancaman dari pemilik akun itu jika tidak mengirimkan video cabul dengan anaknya, maka foto bugilnya akan disebarluaskan. Kemudian pada hari itu juga, tanggal 30 Juli 2023,
Tersangka mengikuti perintah dari akun Facebook Ica Sakila tersebut, yakni untuk membuat video yang bermuatan pornografi antara tersangka dengan anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun tersebut. Namun iming-iming akan dikirimkan uang belasan juta rupiah itu hanya bualan semata. Akun itu nyatanya malah tidak dapat dihubungi setelah tersangka mengirim video tersebut hingga akhirnya viral di media sosial sampai saat ini. Kemudian kami jelaskan juga bahwa terkait dengan pasal yang dipersangkakan. Ada 3 pasal yang dipersangkakan terhadap terduga pelaku. Yang pertama, yaitu pasal 27 ayat 1, junto pasal 45 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini ancaman hukumannya maksimal 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Kemudian pasal yang dipersangkakan kedua yaitu pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman minimal 6 bulan penjara dan maksimal 12 tahun penjara. Kemudian juga denda minimal 250 juta rupiah dan maksimal 6 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan juga kita kenakan pasal persangkaan, yaitu pasal 88 junto pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di mana dalam undang-undang ini ancaman hukuman maksimal adalah 10 tahun dan kemudian juga denda paling banyak 200 juta rupiah. Ini 3 pasal persangkaan yang kita terapkan untuk sementara kepada si pelaku. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.